umat Islam bagaikan buih di lautan, tidak ada kualitas. Dia mayoritas, tapi hanya diperebutkan untuk kepentingan umat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, sahabat seiman rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seiman rahimakumullah, jumpa lagi kita pada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, di bawah naungan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat seiman rahimakumullah, Rasulullah berpandangan bahwa satu saat nanti umat Islam akan bagaikan buih di lautan, tidak punya kekuatan. Walaupun dia mayoritas, tapi dia dalam keadaan lemah. Dia bergerak berdasarkan arus angin. Kemana angin bertiup, kesitulah dia mengharap. Seperti buih di lautan. Dan dia mayoritas, tapi dia lemah. Tidak berkualitas. Dia hanya diperebutkan oleh umat lain untuk dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Mengapa mereka tidak berkualitas? Karena orientasi hidup mereka adalah dunia. Mereka berbuat tidak lagi sesuai tuntunan Islam. Mereka banyak mengabaikan kewajibannya. Tidak lagi mengurus akhiratnya, mereka fokus saja mengurus dunianya. Saling membongkar aib antara satu dengan yang lain. Mereka banyak beramal tapi tidak ikhlas dalam beramal. Mereka yang menjadi perantaranya adalah manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa hal itu terjadi? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena mereka sangat mencintai dunia dan takut akan kematian. Dia tidak memanfaatkan dunia sebagai sarana media untuk meningkatkan kualitasnya. Tidak memanfaatkan dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia menjadi budak dunia. Dia hanya mengabdi kepada dunianya karena saking cintanya kepada dunia. Seolah-olah dunia ini adalah menjadi tujuan hidupnya. Dan mereka takut akan kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada kita, dan nasihat ini yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, dan tentu ini berlaku juga untuk umatnya yang lain. Yang pertama, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka sibuk mengerjakan yang bukan kewajibannya, maka sibukkanlah dirimu dengan menyempurnakan kewajibannya. Yang kedua, nasihat Rasulullah, jika mereka sibuk mengurus urusan dunianya, maka sibukkanlah dirimu dengan urusan akhiratmu. Jika mereka sibuk mengurus aib orang lain, maka uruslah aibmu sendiri. Jika mereka sibuk memperindah dunianya, maka hiasilah akhiratmu. Jika mereka sibuk memperbanyak amalnya, maka sibukkanlah dirimu dengan ikhlas beramal. Jika mereka menjadikan perantara makhluknya, maka jadikan olehmu kamu sekalian Allah sebagai perantaramu. Inilah nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam rangka apa? Menghadapi situasi yang seperti digambarkan di atas oleh Rasulullah, bahwa umat Islam bagaikan buih di lautan, tidak ada kualitas. Dia mayoritas, tapi hanya diperebutkan untuk kepentingan umat lain. Dia terombang-ambing, tidak punya prinsip, tidak punya identitas. Mereka mayoritas, umat Islam mayoritas, dilihat dari sisi legalitas formalnya. Dia jumlahnya banyak. Tetapi dari segi kualitas, mereka tidak diperhitungkan oleh umat lain. Suaranya tidak didengar oleh umat lain, karena mereka tidak punya kualitas. Akibat apa ini? Akibat dari hubbud dunia wa karahiyat. Akibat saking cintanya kepada dunia, sehingga mereka diperbudak oleh dunianya dan takut akan kematian. Oleh karena itu, untuk keluar dari situasi yang seperti itu, Rasulullah menasihati kepada umatnya agar senantiasa menyempurnakan kewajibannya di saat mereka sibuk meninggalkan kewajiban. Senantiasa fokus mengurus urusan akhirat di saat mereka sibuk hanya mengurus urusan dunianya. Fokus kepada mengurus kekurangan dan aib kita sendiri di saat mereka sibuk mengurus aib orang lain. Sibuk memperindah, menghiasi hari akhirat kita
di saat mereka sibuk memperindah dunianya. Kita sibuk mengikhlaskan atau berikhlas di dalam beramal di saat mereka sibuk beramal yang tanpa keikhlasan. Sibuk dengan urusan menjadikan manusia sebagai perantara dalam hidupnya, maka kita diharapkan oleh Rasulullah agar Allah yang harus menjadi perantara dari dalam kehidupan kita. Kalau pesan Rasulullah ini kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, maka insya Allah kita akan menjadi ummatan wasatan. Umat yang akan mewarnai dunia. Umat lain akan menjadikan kita sebagai kiblat kalau kita menjalankan nasihat Rasulullah tersebut. Kita akan menjadi contoh, kita akan menjadi pertimbangan, suara kita akan didengar oleh umat lain ketika kita berbicara. Karena kita berbicara dengan kualitas. Kita punya identitas. Kita akan menjadi ummatan wahidah yang memiliki kekuatan persatuan dan kesatuan yang sulit untuk dipecah belah apabila 6 nasihat Rasulullah tersebut di atas kita amalkan. Dan kita akan menjadi khair ummah, menjadi umat yang terbaik dalam kancah kehidupan dunia. Sehingga kita tidak menjadi buih lagi di lautan, tidak lagi menjadi umat yang akan diperebutkan oleh umat lain untuk dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita senantiasa menyempurnakan kewajiban kita. Marilah kita senantiasa fokus mengurus kekurangan atau aib kita. Marilah kita fokus menghiasi akhirat kita. Marilah kita ikhlas di dalam beramal, dan marilah kita menjadikan Allah sebagai perantara dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan dapat meraih ummatan wasatan, ummatan wahidah, dan khair ummah. Sehingga kita sebagai umat Islam akan menjadi kiblat dunia, akan senantiasa disegani, dipertimbangkan suaranya oleh umat-umat yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.